Saudaraku yang tercinta, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maulid Nabi bukanlah ajaran Rasulullah Muhammad SAW, bukan ajaran sahabat, bukan juga dilakukan oleh para tabi'in, juga tidak dilakukan oleh para tabi'in. Ya. Jadi kalau panjenengan mengatakan ilmunya bersanad sampai Rasulullah, ilmunya itu dari guru-guru panjenengan ke atas sampai ke para tabi'in, sampai ke tabi'in, dan kepada sahabat sampai ke Rasulullah, maka tidak ada yang namanya maulid Nabi. Jadi kelirulah kalau panjenengan mengaku ahli sunnah wal jamaah tapi tidak mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mari mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau panjenengan ingin tahu, coba koreksi atau Anda lihat, Anda analisis bagaimana di Indonesia ini yang melakukan maulid Nabi. Apa yang dilakukan? Apakah benar-benar memberikan riwayat-riwayat yang lengkap tentang Rasulullah sejak awal sampai akhir acara? Yang ada adalah apa? Joget-joget, nyanyi-nyanyi. Apakah itu yang dinamakan maulid? Padahal Rasulullah sederhana merayakan maulid Rasul itu dengan berpuasa di hari Senin. Sementara panjenengan melakukannya dengan nyanyi-nyanyi. Melakukannya dengan joget-joget. Naudzubillah. Ayo, kembalilah ke Allah, kembalilah ke Rasulullah, kembalilah ke sunnatullah, kembalilah ke sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Cari apa yang dilakukan Rasulullah dengan kelahirannya. Kalau tidak ada, jangan mengada-ngada. Saya mengajak panjenengan semua untuk tidak merayakan maulid karena Rasulullah, sahabat, tabi'in tidak melakukannya. Kenapa kita harus memaksakan itu? Dan coba kita juga lihat. Kebanyakan juga ceramah-ceramah di maulid itu mayoritas sekali lagi, guyonan kesana kemari yang kadang tidak jelas juntrungnya. Coba, panjenengan mengaku ahli sunnah wal jamaah, tapi pada saat acara maulid, hampir tidak ada yang diceritakan tentang sirah nabawiyah. Tapi orang-orang yang kalian semua ejek, kalian maki sebagai orang yang tidak ahli sunnah wal jamaah, mereka dalam ceramah-ceramahnya, dalam tausiah-tausiahnya, itu menceritakan justru lebih lengkap. Mulai dari sebelum Rasulullah, mulai Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail, lalu bagaimana kekeliruan orang-orang Quraisy, sampai lahirnya Rasulullah Muhammad SAW, masa kecil Rasulullah, masa remaja Rasulullah, saat dewasa Rasulullah, perkawinan Rasulullah, sampai perjuangan Rasulullah dalam menegakkan ajaran agama ini, menegakkan Islam ini, menegakkan syariat Islam ini, yang dilakukan 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Orang-orang yang panjenengan anggap tidak ahli sunnah wal jamaah, tapi cerita, kisah-kisah dengan sirah nabawiyahnya lebih lengkap, lebih banyak dibanding panjenengan yang melakukan acara maulid, yang hanya seremonial belaka. Saudaraku, marilah koreksi. Apakah benar-benar panjenengan itu ahli sunnah wal jamaah? Apakah sudah maulid itu sesuai dengan ajaran Rasulullah? Kalau ingin mengetahui kisah-kisah Rasulullah, coba sampaikan itu di tablik-tablik akbar panjenengan, di tablik-takbil di masjid-masjid, di musola-musola, di pertemuan-pertemuan yang panjenengan lakukan. Sampaikan sirah nabawiyah secara lengkap. Kurangi guyon, kurangi yang ngelantur ke sana kemari. Yang penting tertawa. Umat senangnya tertawa. Betul. Kalau umat itu senangnya tertawa pasti. Tapi Rasulullah juga tidak menganjurkan seperti itu. Tidak memberikan tuntunan untuk berdakwah dengan tertawa yang berlebih-lebihan. Rasulullah ngajarin bagaimana kita ini tertawa. Tertawa yang terbahak-bahak itu pun dilarang oleh Rasulullah. Sementara panjenengan kalau ceramah melebihi kadang lucunya melebihi para pelawak-pelawak itu.
Bagaimana ini panjenengan bisa dikatakan sebagai ahli sunnah wal jamaah? Yang seharusnya yang namanya ahli sunnah wal jamaah itu adalah mengikuti semua ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Bukan malah menyelisihi. Ayo, coba buka sirah nabawiyah itu, selengkap-lengkapnya, sebanyak-banyaknya, apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang dicontohkan Rasulullah, apa ibadah-ibadah sahabat yang diiyakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kupas dengan lengkap, kaji dengan lengkap. Banyak. Kadang-kadang ceramah itu mungkin ayat yang dibacakan 1 atau 2 ayat, 1-2 riwayat, selama 1 jam. Mungkin kalau dibaca hanya 2 menit ayat-ayat dan riwayat itu. Tapi yang 58 menit cerita kesana kemari, ngalor ngidul, tidak tentu arah, bahkan ngelawak, mengajak guyon kepada jamaah. Apakah ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Marilah, cukupkanlah itu. Selesai sampai di sini. Jangan lagi dengan guyon yang berlebihan. Jangan tertawa yang terbahak-bahak, yang Rasulullah itu tidak suka. Rasulullah itu tidak menuntunkan itu. Bahwa bahkan Rasulullah melarang untuk kita tertawa terbahak-bahak yang berlebihan. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah. Kalau maulid Nabi memang tidak ada tuntunannya, kenapa kita harus paksakan untuk merayakannya? Kalau panjenengan mengatakan bahwa mencintai Rasulullah, betul mencintai Rasulullah. Tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah kalau kita mencintai beliau? Dalam banyak riwayat itu, Rasulullah pasti mengatakan, misalnya dalam sholat, bagaimana sholat yang baik, bagaimana sholat yang khusyuk. Coba itu juga panjenengan tuntas, bahas dengan tuntas. Bagaimana sholatnya Rasulullah itu? Mulai awal sampai akhir. Itu kalau panjenengan ceritakan, hanya masalah sholat saja. Mungkin seumur hidup panjenengan berceramah, tidak akan pernah habis. Bagaimana khusyuknya? Bagaimana panjenengan bisa mengkisahkan tentang Islam? Bagaimana tentang iman? Bagaimana tentang ihsan? Lalu bagaimana tentang kiamat? Sebagaimana Rasulullah dalam suatu riwayat pernah didatangi saat melakukan dakwah, didatangi oleh tamu yang tidak dikenal dan menanyakan masalah Islam. Lalu dijawab oleh Rasulullah dengan rukun Islam itu. Lalu tamu ini menjawab, "Sodaqta ya Muhammad, benar engkau Muhammad." Lalu Rasulullah ditanya lagi, "Sampaikan padaku, apa itu iman?" Rasulullah menjawab, "Iman itu sebagaimana rukun iman yang kita tahu." Lalu tamu ini menjawab lagi, "Sodaqta ya Muhammad." Sampai-sampai dalam kisah ini, Amirul Mukminin, sahabat Umar bin Khattab heran. Tamu ini tanya, waktu dijawab, kok jawabnya malah sodaqta, benar engkau ya Muhammad. Jadi heran. Lalu tamu ini bertanya lagi, apa itu ihsan? Dijawab lagi oleh Rasulullah. Dan tamu ini kembali mengatakan, sodaqta ya Muhammad. Lalu tamu ini menanyakan yang terakhir, kabarkan kepadaku kapan hari kiamat. Rasulullah menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Lalu masih ada pertanyaan, apa ciri-ciri akan terjadinya kiamat? Barulah Rasulullah menjawab ciri-ciri, sebagian ciri-ciri dari hari kiamat itu. Dan Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, setelah itu sahabat ini pamit pergi. Yang bertanya ini, yang tamu yang bertanya tadi pamit pergi. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapakah itu? Kalian tahu siapakah itu? Allah dan Rasulnya yang tahu, jawaban para sahabat. Lalu Rasulullah menjawab, mengatakan, itu adalah malaikat Jibril yang sedang memberi pelajaran kepada kita. Jadi yang tadinya sahabat Umar bin Khattab ini merasa heran, ada tamu yang bertanya, tapi juga menjawab sodaqta, benar engkau ya Muhammad, merasa aneh. Biasanya kalau sahabat itu kalau tanya, ya sudah, diam, sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Tapi ini kok membenarkan. Bertanya, tapi membenarkan. Ini Umar bin Khattab merasa heran. Tapi ternyata itu adalah malaikat yang sedang memberi pelajaran kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tentu pelajaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari situ, coba panjenengan kaji Islam.
Panjenengan kaji Islam itu saja, rukun Islam itu saja, juga tidak akan habis dengan mencari riwayat-riwayat dari Rasulullah, lalu mengambil juga dari tuntunan Al-Quran. Tidak akan pernah habis, dan tanpa harus guyonan yang berlebihan. Cukup sampean panjenengan ajak jamaah ini tersenyum. Tidak perlu mencari bahasa-bahasa yang sehingga membuat jamaah ini tertawa terbahak-bahak. Atau dengan bahasa apa yang ngocol gitu ya, yang lucunya setengah mati. Malah banyak konten-konten yang judulnya itu sebetulnya ini miris ya. Ini memprihatinkan. Judulnya apa? Full kocak, full lucu. Konten agama judulnya full kocak, full lucu. Berarti itulah gambaran dari ceramah-ceramah yang panjenengan sampaikan. Yang ada adalah full kocak, full lucu. Panjenengan hanya membawakan satu riwayat, lalu lucunya 99%. Mari saya mengajak ke panjenengan semua, saudara-saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya mengajak ke panjenengan semua untuk memberikan pencerahan melalui Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW dengan penuh hikmah. Sekali lagi, kita bawakan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW melalui riwayat-riwayat yang sahih, riwayat-riwayat yang mutawatir untuk mencerahkan umat ini. Tidak kita bawa kepada guyonan-guyonan yang kesana kemari. Sehingga begitu pulang dari ceramah, jamaah ini kalau ditanya apa isi ceramahnya, bagus, guyonannya bagus, enak didengar. Ya Allah, na'udzubillah. Maka sekali lagi, mari kita hidupkan Al-Quran dan Sunnah. Makanya kenapa ada yang ustadz-ustadz da'i-da'i yang mengajak, kembalilah ke Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya, banyak-banyaklah ayat-ayat Quran yang disampaikan kepada jamaah kita. Di dalam pengajian-pengajian kita. Di pengajian-pengajian panjenengan. Banyak-banyaklah mengambil seluruhnya dari Al-Quran. Seluruhnya dari riwayat-riwayat Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga pencerahannya akan benar-benar jelas. Benar-benar baik. Dan benar-benar hak. Benar-benar hak. Benar-benar hak. Kalau tidak, kalau hanya guyonan, maka pulangnya hanya panjenengan diceritakan bahwa panjenengan ini hanya sebagai ustadz yang lucu, kiai yang lucu, kiai yang humoris. Apakah itu? Dalam hampir seluruh ceramahnya, panjenengan membawakannya dengan kelucuan-kelucuan yang tidak seharusnya, yang tidak sepatutnya. Marilah, contoh akhlak Al-Quran, contohlah akhlak Rasulullah Muhammad SAW dari semua riwayat-riwayat yang sahih. Semoga bermanfaat dan kita semua, panjenengan dan saya, diberikan hidayah oleh Allah, diberikan pencerahan oleh Allah, sehingga bisa memberikan informasi-informasi, tuntunan syariat Islam ini, tausiah-tausiah ini melalui Al-Quran dan Sunnah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho memasukkan kita ke dalam surganya, dan bersama-sama orang yang paling kita cintai melebihi diri kita, yaitu kita bersama-sama Rasulullah Muhammad SAW kelak di surganya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.